Perkenalkan, nama saya Gipande, saya sebagai arbiter dalam kasus ini. Baiklah, perkenalkan saya Rizky Prihartini. Di sini saya berperan sebagai pemohon. Dan perkenalkan, nama saya Heliati. Di dalam kasus ini saya sebagai termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi ini, perkenalkan nama saya Gipande SHMH, yang arbiter ditunjuk oleh ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibu-ibu, ada baiknya pihak masing-masing mengenalkan diri. Mulai dari ibu, silakan Bu. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Prihartini. Saya sebagai pemilik perusahaan kosmetik kecantikan dan pada kasus ini saya sebagai pemohon. Silakan. Dan perkenalkan, nama saya Heliati dan saya sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, dan juga saya akan menyampaikan tata tertib dalam mediasi ini. Yang pertama itu, para pihak berbicara secara bergantian setelah ditunjuk oleh arbiter. Yang kedua itu, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga itu, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun secara fisik. Nah, ibu-ibu sekalian, dari tata tertib yang saya sampaikan itu, adakah ingin tata tertib ini ditambahkan? Tidak ada Pak, cukup. Baiklah, kalau begitu kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Rizky terlebih dahulu, Ibu Heliati? Setuju nggak? Setuju Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, Ibu Heliati ini memiliki hutang terhadap perusahaan saya karena membeli beberapa produk kecantikan dari perusahaan saya. Nah, maka dari itu kami sepakat untuk membuat perjanjian yang dimana perjanjian tersebut kami dan Ibu Heliati ini sepakat untuk melunasinya pada tanggal 1 Januari 2024. Namun pada saat jatuh tempo, Ibu Heliati ini tidak kunjung melunasinya. Dan juga saya sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada ibu ini. Tapi tidak ada kejelasan sama sekali kepada saya. Oh, jadi Ibu kecewa atas kejadian ini. Kecewa Pak. Dan Ibu menginginkan agar pembayarannya itu cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Betul Pak, karena hutang Ibu Heliati ini tergolong cukup besar. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bu Rizky Ayu, silakan Ibu Heliati menjelaskan apa-apa yang perlu diketahui. Silakan, Bu. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Rizky Ayu ini. Karena Ibu Rizky Ayu ini mencemarkan nama baik. Jangan begitu ya Bu, saya sudah 3 kali loh melayangkan. Ibu harap tenang, Bu. Jangan seperti itu, Bu. Kalau pihak lain sedang berbicara, Ibu dengarkan dulu. Kalau kita langsung membentak yang adanya, itu kita tidak menemukan penyelesaian masalahnya. Bagaimana Ibu? Apakah mau melanjutkan? Baik. Silakan Ibu Heliati lanjutkan. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pembayaran hutang ini. Dan saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Rizky Ayu ini dengan mencemarkan nama baik saya. Karena tindakan seperti itu akan berakibat fatal terhadap diri saya. Oke, jadi di sini Ibu tidak terima bahwa nama baik Ibu itu tercemarkan dan perlu dijaga. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak itu menjaga nama baik. Apakah benar, Ibu? Iya Pak, sangat benar. Dan itulah yang saya harapkan. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Rizky Ayu dan Ibu Heliati, saya menemukan ada kesepahaman awal, yaitu dari Ibu Heliati menginginkan adanya hubungan baik dan Ibu Rizky Ayu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Gitu kan yang kalian maksud? Betul Pak. Oke. Kalau saya boleh bertanya kepada Ibu Rizky Ayu, kelanjutan pembayaran tersebut mau bagaimana, Bu? Ya, pada intinya saya ingin Ibu Heliati ini segera mungkin untuk melunasi hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh tempo. Oh, jadi Ibu ini menginginkan agar pembayaran cepat dilunasi, benar kan, Bu? Betul. Dari mengenai penjelasan dari Ibu Rizky Ayu, apakah Ibu Heliati mengerti dan setuju apa yang diinginkan oleh Ibu Rizky Ayu? Iya Pak, saya setuju dan mengerti. Nah, dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah pembayaran cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Rizky Ayu dan Ibu Heliati ini dapat dilanjutkan. Benar kan, Bu? Betul Pak. Jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan definisi permasalahannya. Yang pertama itu bagaimana menjaga nama baik antara kedua belah pihak. Yang kedua itu bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu, bagaimana Ibu Rizky? Ya, pada intinya saya cuma pengen Ibu ini segera mungkin melunasi hutang pada saya. Selanjutnya Ibu Heliati bagaimana menurut Ibu? Saya pikir kita membahas nama baik dulu Pak. Ibu Rizky? Setuju Pak?
Jadi untuk agenda pertama ini kita fokus untuk membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Rizky Ayu dan Ibu Liati. Nah, selanjutnya baru kita mengenai pembayaran. Apakah setuju? Setuju. Nah, setelah ibu-ibu setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya beri kesempatan untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengusulkan? Saya, Pak. Silakan. Jadi begini, sebenarnya hubungan saya dengan Ibu Hiliati ini tergolong cukup baik. Maka dari itu saya percaya untuk memberikan produk kecantikan kepada Ibu Hiliati ini yang tergolong cukup mahal secara kredit. Nah, namun Ibu Hiliati ini malah memanfaatkan kebaikan saya. Maka dari itulah hal tersebut membuat saya ini kecewa dan sulit untuk menerimanya. Ibu Rizky Ayu, untuk pelunasan utang-utangnya, insya Allah saya akan melunasinya. Namun tidak dalam waktu yang dekat ini. Karena saat ini saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Saya harap Ibu bisa mengerti. Ya, kalau memang benar Ibu seperti itu, kenapa Ibu tidak memberikan kejelasan lebih awal kepada saya? Kan kalau misalkan Ibu memberitahu ke saya sejak awal, saya kan bisa mengerti keadaan Ibu dan saya juga mungkin bisa memberikan perpanjangan waktu untuk Ibu melunasi pembayaran tersebut. Saya akui saya memang salah. Dan bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis kembali yang memuat bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayarkan, dan tenggang waktu yang harus dibutuhkan. Saya harap itu sudah cukup. Saya setuju. Asalkan Ibu ingat, saya tidak ingin kejadian seperti ini terjadi kembali. Baiklah kalau begitu, Bu. Namun perlu Ibu tahu, Ibu jangan mengambil tindakan gegabah semacam ini, karena itu saya tidak suka. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan melunasi pembayarannya. Dan saya juga tidak akan menjelekkan nama Ibu. Oh, Ibu ini bagaimana? Saya tidak akan menjelek-jelekan nama baik Ibu kalau memang Ibu ini dari awal punya etikat baik kepada saya. Cukup, Bu. Cukup. Dari penjelasan Ibu sekalian, saya melihat kesepakatan untuk tetap menjaga nama baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan pembayaran. Bagaimana? Ada tanggapan dari Ibu Liati? Mengenai penjelasan pembayaran ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja, yang saya sampaikan sebelumnya, saya meminta kepada Ibu Rizky Ayu untuk perpanjangan waktunya untuk pelunasan hutang saya 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Rizky Ayu? Dari Ibu Hiliati ini memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan dari Ibu? Baik, saya terima. Tapi Ibu harus menepati janji Ibu. Untuk 3 bulan ke depan, Ibu harus sudah melunasi segala hutang-hutang yang kepada saya. Oke, jadi begini. Pihak Ibu Rizky Ayu membutuhkan kepastian Ibu Liati. Apakah Ibu Liati bisa memastikan dalam 3 bulan ke depan itu utangnya bisa dibayar? Iya, sebenarnya Pak, awal saya berhutang produk kepada Ibu Rizky Ayu ini untuk menambahkan barang penjualan saya. Jadi jadi dalam waktu 3 bulan ke depan ini, insya Allah produk itu akan terjual. Dan pada saat itu juga saya akan melunasi hutang saya kepada Ibu Rizky Ayu. Menurut saya usulan Ibu ini sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rizky Ayu atas usulan dari Ibu Liati ini? Sebetulnya saya menginginkan Ibu Hiliati ini sesegera mungkin melunasi pembayarannya. Tapi tidak jadi masalah jika Ibu ini bisa menepati janjinya untuk 3 bulan ke depan dapat melunasi segala utang-utang pada saya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini saya melihat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan menjaga nama baik dan kesepakatan dalam 3 bulan ke depan utang tersebut harus dibayar. Bukan begitu, Bu? Betul. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak akan dibuat akte perdamaian. Akte perdamaian tersebut akan dikirim kepada alamat masing-masing Ibu. Bagaimana Bu? Apakah setuju? Baik, Pak. Baik Pak.